Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Di semester 2 kali ini, dan di video ini akan diawali dengan materi Teorema Pitagoras. Kita akan mengenal Teorema Pitagoras. Pitagoras di sini itu identik banget sama yang namanya bangun datar segitiga. Karena memang dia ini dipakainya pada segitiga. Nah, di sini ada segitiga ABC. Seperti kalian ketahui, ini itu alas ya. Nah, Buzu ini nyebutnya A. Di sini ada tinggi, ini Buzu anggap B, dia sebagai tinggi. Dan di sini ada C sebagai sisi miring. Buzu menamai sisi miringnya C. Atau sisi miring disebut juga hipotenusa. Nanti jangan kaget kalau di buku matematika ada bahasa hipotenusa. Itu artinya dia sisi miring. Sebelumnya mohon maaf kalau tulisan Buzu jelek ya. Oke, rumusnya ini diawali dengan huruf C atau dasarnya supaya kalian mudah pahami ya. C sama dengan langsung aja akar kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa seperti ini? Karena harus dipin atau di start C ini nilainya atau panjangnya lebih besar dari alas dan tinggi. Makanya untuk mencari C itu A dan B-nya itu dijumlahkan dan menggunakan kuadrat. Nah, kalau misalkan mencari A bagaimana, Bu? A itu sama dengan, karena C-nya nilainya lebih tinggi atau lebih besar, berarti C-nya di depan. C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau yang ditanya B, berarti tinggal C kuadrat dikurang A kuadrat. Gitu. Next, di soal juga suka ada soal-soal pembuktian. Contoh kalimatnya. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka siku-siku ada di A. Bagaimana gambarnya? Atau nanti disajikan gambar dan kalian suruh pilih mana rumus yang tepat. Nah, dengan kalimat yang seperti ini, kita bisa buat gambarnya kayak gini, guys. Ini segitiga, sorry jelek. Siku-sikunya di A. Kalau di A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti siku-sikunya adanya di A. Berarti gini, A, B, C. Ini siku-sikunya. Nah, ada juga kalau misalkan bentuknya kayak gini. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka siku-sikunya di B. Kalau siku-sikunya di B, berarti gambarnya kayak gini. Ini B, ini siku-sikunya, ini A, ini C. Persis seperti gambar yang di atas ya. Nah, untuk yang ini, jika C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, maka siku-sikunya di C. Nah, ini untuk kalimat pembuktian ya. Ini C, ini A, ini B. Jadi A, B, C. Ini siku-sikunya di C. Nah, next. Menentukan jenis segitiga jika diketahui sisi-sisinya. Nah, di sini ada 3 jenis segitiga yang dipakai. Dengan rumus seperti ini, C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti jenis segitiganya yaitu segitiga lancip. Jadi kalau dia kurang dari nih, dia di sini jenisnya segitiga lancip. Nah, kalau misalkan dia sama dengan, sudah pasti dia siku-siku. Segitiga siku-siku. Ya. Nah, ini untuk yang nilainya lebih besar. C kuadrat tandanya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini jenisnya yaitu segitiga tumpul. Gitu ya. Next, kita ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Contoh soalnya kayak gini. Selidikilah jenis segitiga berikut. Kita lihat ya, di sini ada 5, 8, dan 10. Bocoran sedikit.
Dari 3 angka ini ceritanya 3 sisi atau 3 panjang segitiga, karena kan dia ada 3 sisi kan segitiga, berarti panjangnya ada 3 nih ukurannya. Untuk menilai yang mana C, A, dan B, kita berpatokan di nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itu adalah C, berarti sisanya A dan B. Ya, artinya kalau misalkan kayak gini, siku-sikunya di C ya guys nih. Karena dia C-nya di depan, berarti siku-siku di C. Maka sisi miring atau nilai yang paling besar, ya ini 10 ya. Berarti kita masukin ke dasarnya dulu. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya berapa? 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu 25, ditambah 64. 100 sama dengan 89. Nah, untuk tanda yang tepatnya gimana? 100 lebih besar atau lebih kecil dari 89? Karena dia tidak mungkin sama dengan ya, karena udah beda nilainya. Betul sekali, nilainya itu lebih besar. Tandanya berarti jenis segitiga yang dibentuk yaitu segitiga tumpul karena dia nilainya lebih besar. Bagaimana dengan contoh yang B? Nilai yang lebih besar itu yang mana? 13 kan, berarti kita anggap dia C di sini. C, A, dan B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya 13 kuadrat sama dengan A-nya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini nilainya 169, yang ini 81, 12-nya 144. 169 sama dengan 81 tambah 144. Yap, 225. Sorry, 225. Nah, ini nilainya gimana nih? Tidak sama dengan kan dia, karena beda ya. Betul, 169 kurang dari atau lebih kecil dari 225. Berarti segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Betul banget. Nih kita bisa lihat di sini ya. Oke. Oke, next. Yang contoh ketiga, kita lanjutin. Sorry. Yang C di sini. C di sini angka terbesarnya 25. Berarti sisi miringnya 25. Ini A, ini B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya 25, berarti 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 25 kuadrat nilainya 625. Sama dengan 7 kuadrat itu 49. 24 kuadrat itu 576. Berarti 625 sama dengan ini kalau dijumlahin berapa? Betul, 625 ini nilainya sama ya, berarti sama dengannya tidak perlu kita coret, karena nilainya sama. Nah, kalau misalkan dia sama seperti ini, berarti dia segitiga siku. Nah, untuk tambahan guys, karena di sini segitiga siku, artinya, sebentar, ya. Artinya, 3 angka ini, 7, 24, 25, itu masuk ke dalam triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras itu? Triple Pythagoras adalah 3 angka yang membentuk sisi segi 3 siku. Ya, dengan nilai sama, 625 sama dengan 625. Sama kan nilainya? Nah, berarti 3 angka ini termasuk triple Pythagoras.